mendorong meja dan menarik tali. Nah, kayak otot yang pakai tenaga hewan, ada yang kasih contoh? Itu sapi yang bajak sawah. Tuh, ada lagi? Itu kuda ya, itu yang delman. Oh, delman, betul. Nah, kita semua ya. Selanjutnya gaya gesek. Nah, gaya gesek itu terjadi saat dua permukaan benda saling bersentuhan dan bergesekan. Nah, gaya gesek lalu memperlambat atau menghentikan gerak benda. Contohnya yang tadi apa? Rem sepeda misalnya. Terus meluncur dari perosotan. Terus menghapus bergerak dengan cepat saat menghapus. Nah, selanjutnya adalah gaya tegas. Ada yang bisa cepat? Boleh kan? Gaya tegas berdasar dari benda elastis seperti karet, gas, atau rem. Gaya ini muncul saat benda ditekan, ditarik, atau bergerak sekali. Contohnya itu menarik ketapel, melanjutkan bola karet, dan menekan gas pada badan mobil. Masih ingat? Nah, gaya tegas itu berasal dari benda elastis seperti apa? Karet, terus gas, terus rem. Contohnya tarik ketapel, terus Menentukan bola seperti bola karet, bola basket, terus menekan gas pada mainan mobil. Selanjutnya ada gaya magnet. Yang membacakan? Aku boleh. gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda-benda tertentu, terutama yang terbuat dari logam seperti besi, baja, atau nikel. Contohnya, magnet menarik paku atau klip kertas, magnet menempel di titik kulkas, kompas menunjukkan arah berjalan. Betul ya. Nah, gaya magnet itu adalah gaya tarik atau gaya tolak. Kan di magnet itu ada positif, ada negatif. Nah, itu gaya tarik atau gaya tolak. Terus contohnya tadi apa? Magnet menarik paku atau klip kertas, magnet menempel di pintu kulkas, terus kompas. Biasanya di dalam kamar juga, di dekat kamar itu ada yang namanya magnet. Nah, itu tuh dia si kamera kita tuh dia nggak bergerak, nggak getar. Nah, itu tuh apa? Magnet di HP gitu. Selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi yang menarik semua benda ke arah pusat bumi. Contohnya kita bisa merapat piring. Ini juga gaya gravitasi. Terus tadi yang kalian lihat jauh-jauh, nah itu juga gaya gravitasi. Terus kita lompat, terus lagi. Nah, itu juga gaya gravitasi. Terus kalau kalian lihat air, kalau kita munculin air kan ke bawah ya, ke atas. Nah, itu gaya gravitasi. Nah, kita udah belajar tadi 5 gaya, tapi ibu mau kita fokus ke 3 gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya gesek, juga gaya otot. Nah, kita langsung coba ya, udah pada bawah ya ibu suruh. Oke. Coba Sipa dorong pakai 1 jari, terus kemudian bandingkan sama kalau Sipa dorong pakai 2 jari. Coba pakai 1 jari. 1 jari dulu ya. Nah, coba kalau pakai 2 jari. Nah, apa perbedaannya? Kalau 1 jari dekat, kalau 2 jari jauh sampai ke bawah. Betul. Nah, itu karena Sipa mengeluarkan tenaga lebih besar waktu Sipa pakai 2 jari kayak gitu ya. Nah, Sipa nanti langsung isi di LPPD-nya ya. Oke, selanjutnya Intan. Boleh Intan? Nah, coba Intan di sini ada kertas. Intan jatuhin dari ketinggian sini. Coba jatuhin. Nah, sampai jatuhin ini kertas lebih mulai lebih cepat mana? Yang di bola lebih mulai kenapa? Karena yang di bola itu tidak pakai angin. Kalau yang di data ini ada angin. Oke, pintar Intan. Coba dulu lagi ya. Nanti kita langsung catat di apa-apanya ya. Nah, coba di sini kan ibu udah suruh Sipa bawa botol. Coba Sipa gelindingin tanpa alas di lantai ya. Oke, Intan sekarang bandingin kalau misalkan dikasih alas.
lama ya, beda kan? Kalau misalkan dia nggak pakai alas, kayak gimana tadi? Cepet. Kalau misalkan pakai alas, lama. Nah itu terjadi karena adanya gaya apa? Gaya geser. Oke, pinter. Semua anak ibu udah pinter ya. Sekarang kita duduk lagi. Oke, semuanya tadi udah mencoba ya, udah ada 3 gaya. Ada apa tadi? Gaya geser, gaya adaptasi, Nah, dari pengalaman yang tadi kalian lakukan, langsung diisi di LKPD-nya ya. Sudah selesai? Oke, kita langsung presentasikan ya. Semuanya langsung ke depan aja. Intan bacakan yang mengenai percobaan 1 sampai 3, nanti Siva yang selanjutnya ya. percobaan 1 mendorong menghapus. Itu jenis gayanya gaya otot. Terus yang terjadi pada penghapus saat didorong itu penghapusnya bergerak. Percobaan 2 menggerakkan benda yang digunakan itu botol. Gaya yang digunakannya gaya gesek, yang terjadi pada botol itu bergerak. Terus yang ketiga itu menjatuhkan benda dari pakai kertas. Gaya yang digunakannya itu gravitasi, bendanya itu bergerak ke arah. Selanjutnya hasil pengamatan dari percobaan 1 sampai 3 yang mendorong penghapus itu tadi jenis gayanya gaya otot. Kalau pakai 1 jari penghapusnya nggak jauh, kalau pakai 2 jari tenaga lebih besar jadi penghapusnya lebih jauh. Yang kedua itu menggerakkan botol. Menggerakkan botolnya kalau nggak pakai alas atau apa di lantai jadi cepat, kalau pakai alas geraknya jadi lambat. Itu namanya gaya gesek. Terus menjatuhkan benda tadi pakai kertas, kalau bendanya nggak remuk jatuhnya lambat karena kena angin. Kalau yang remuk jatuhnya cepat karena dia nggak kena angin. Nama gayanya gaya gravitasi. Terus mengapa benda yang dijatuhkan selalu bergerak ke bawah? Karena ada gaya gravitasi yang bikin bendanya itu selalu jatuh ke bawah. Oke, pintar akan gitu ke depan.